Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada tulabul ilm, kepada hadirin yang datang dalam daurah ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang Allah berikan waktu luang kepada kita sehingga kita dapat menggunakan waktu ini untuk talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik untuk menimba ilmu ini. Waktu yang luang yang Allah berikan kepada kita selama 3 hari ini, dan juga waktu-waktu yang lain yang Allah berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita mengamalkannya dengan amal saleh. Ikhwani fid din, a'azakumullah, antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum masih diberikan waktu luang oleh Allah untuk menuntut ilmu ini. Karena betapa banyak orang yang diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak gunakan untuk talabul ilmi, tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk talabul ilmi. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga banyak lagi keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Sangat banyak keutamaannya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Jadi ikhwan fid din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya kita harus belajar. Gak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, gak mungkin. Innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Tidak bisa tanpa belajar. Harus belajar. Dengan belajar itu baru Allah akan memberikan ilmu kepada mereka. Tanpa belajar nggak mungkin kita akan dapat ilmu, akan menguasai Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin. Tanpa kita belajar kita nggak akan tahu tentang Islam, tidak akan tahu kita. Maka kita harus belajar dan wajib kita belajar. Karena Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dan kita harus belajar. Dengan belajar Allah akan memberikan ilmu sedikit demi sedikit kepada kita.
Makanya setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang terima. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi setiap hari kita minta ilmu yang bermanfaat, maka kita harus berusaha belajar sehingga kita bisa mendapatkan ilmu syar'i. Dan dengan belajar ilmu syar'i ini, kita akan mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah, dan yang lainnya. Dan orang yang paling bahagia di muka bumi adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, karena dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memahaminya dan berusaha untuk mengamalkan. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Makanya kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu syar'i. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, dalam menuntut ilmu ini sebagaimana tadi dijelaskan, itu harus ada adab yang antum perhatikan itu. Dan ini adab ini dijaga untuk seumur hidup. Perhatikan itu. Jadi ini masih muqaddimah sebelum saya mulai pembahasan tentang masalah kitab Situd Durar. Dalam thalabul ilmi antum jaga adab. Niat antum datang ke tempat ini harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Datang ke tempat ini antum belajar selama 3 hari. Kita adakan daurah ini selama 3 hari. Antum ikuti adab yang dan peraturan yang diatur dalam daurah ini. Dan semata-mata antum lakukan karena Allah SWT, mengharapkan wajah Allah, bukan karena untuk mencari dunia. Datang ke tempat ini ikhlas karena Allah, karena orang yang belajar bukan karena Allah untuk mencari dunia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian yang kedua, antum perhatikan bahwa dalam belajar, dalam thalabul ilmi itu dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Dengarkan baik-baik. Yang ketiga, diam. Jangan berbicara, jangan ngobrol, tidak boleh dalam majelis ilmu. Dengarkan, diam. Yang dibacakan ayat, yang dibacakan hadis Nabi SAW, kita dengarkan dan diam. Yang keempat, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Yang kelima, yaitu berusaha untuk menghafalkan. Di antara usaha untuk menghafalkan, kita ikat dulu ilmu itu. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Berusaha untuk menghafalkan. Di antara cara untuk menghafalkan, ya kita yang kelima ini mengikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi apa yang sudah disampaikan, yang sudah kita catat, nanti kita berusaha untuk mengulangi lagi dan menghafalkannya. Yang keenam, yaitu kita berusaha niatkan setelah kita belajar dan setelah kita daurah ini, berusaha untuk mengamalkannya. Karena ilmu Allah berikan kepada kita untuk kita amalkan. Sebagaimana dikatakan oleh